Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Syarani. Saya berasal dari kelas 12D SMA Negeri 4 Palu yang akan membahas sedikit tentang apa sih itu demokrasi dan demokrasi seperti apakah yang baik di Indonesia. Demokrasi adalah suatu sistem atau bentuk pemerintahan yang melibatkan seluruh rakyatnya dengan perantara wakilnya. Nah, negara yang disebut negara demokrasi ketika seluruh rakyatnya memiliki persamaan di mata hukum, dapat mengambil keputusan dalam partisipasinya, dan dapat mengeluarkan pendapat tanpa ada halangan apapun. Nah, jika saya berandai-andai sebagai pemerintah, tentunya banyak hal yang harus dibenahi dari negeri ini, mulai dari sistem demokrasi maupun sistem pemerintahannya, seperti sistem pendidikan yang belum efektif, pembangunan negeri ini yang belum merata di setiap bagiannya, penegakan hukum yang berkeadilan di masyarakat, serta meningkatkan rasa aman dan percaya masyarakat kepada pemerintah maupun aparat hukum. Oke, saat ini saya melihat banyak sekali kasus kriminalitas yang mungkin pelakunya merupakan remaja. Nah, sebagai pemerintah tentunya itu menjadi perhatian. Mengapa? Karena semua tindak kriminalitas mengancam keamanan bagi masyarakat. Adapun jika saya menjadi pemerintah, tentunya harus mencari berbagai faktor yang menyebabkan angka kriminalitas pada remaja terus meningkat. Oke, jadi setelah saya pelajari beberapa faktor yang harus menjadi perhatian pemerintah, bahkan ada satu faktor yang betul-betul harus diperhatikan oleh pemerintah, yaitu faktor minuman keras dan narkoba. Oke, jadi banyak hal yang didasarkan oleh minuman keras dan narkoba. Banyak sekali anak-anak muda yang kehilangan akal mereka dikarenakan pengaruh minuman keras tersebut. Seperti contoh, ada beberapa kasus pembegalan, pemerkosaan, maupun pencurian yang disebabkan oleh minuman keras tersebut. Kenapa? Bila ada pengaruh minuman keras, tentunya para remaja ingin terus mengkonsumsinya, karena minuman keras dan narkoba juga mengandung efek kecanduan. Jadi jika mereka sudah kehabisan uang, tentunya mereka mencoba berbagai cara bagaimana caranya mendapatkan uang untuk membeli minuman keras tersebut. Nah, sebagai pemerintah kita harus betul-betul memperhatikan. Jadi, menurut saya pemerintah harus menegakkan hukum di mana minuman keras itu harus betul-betul dihilangkan. Karena minuman keras ini sebenarnya juga menjadi salah satu masalah yang memang harus diperhatikan sekali. Oke, karena minuman keras ini juga merupakan suatu hal yang mungkin sekarang gampang didapatkan oleh para remaja sehingga meningkatkan angka kriminalitas. Tentunya ketika angka kriminalitas itu berkembang, tentunya tidak ada rasa aman lagi bagi masyarakat. Nah, adapun untuk sistem pendidikan, saya merasa pendidikan di Indonesia saat ini tentunya belum sangat efektif. Mengapa? Karena di Indonesia siswa masih dipaksa untuk belajar lebih dari 10 jam per harinya. Bahkan mereka mempelajari 3-4 mata pelajaran yang berbeda. Tentunya itu sangat membuat para siswa tidak akan mengerti atau tidak akan fokus kepada satu pelajaran tersebut, karena mereka dipaksa untuk mengerti seluruh mata pelajaran. Menurut saya, sistem pendidikan di Indonesia harus diubah, harus disesuaikan dengan segala aspek yang mendukung. Seperti jika ada perubahan kurikulum di SMA atau di SMP, harus disesuaikan lebih lanjut disamaratakan. Jadi tidak ada namanya perbedaan kurikulum. Seperti kita tahu sekarang kurikulum Merdeka mulai masuk, tetapi belum di seluruh sekolah, hanya sekolah-sekolah percobaan atau mungkin sekolah-sekolah yang dianggap bisa untuk melakukan kurikulum Merdeka tersebut. Namun hal ini belum memberikan pembelajaran yang efektif, karena kurikulum Merdeka ini juga belum bisa disamaratakan dengan jenjang selanjutnya seperti di kuliah. Oke, jadi menurut saya sistem pendidikan jika ingin diubah, kita harus bisa mempelajari bagaimana siswa nyamannya belajar, bagaimana siswa dapat memahami pembelajaran, bagaimana siswa bisa berkreatif dalam pembelajarannya, dan seluruh kurikulum yang dibuat harus ke semua jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP maupun SMA. Dengan itu semua akan disamaratakan. Jadi dengan disamaratakan, siswa akan berkembang. Karena adapun di SMA kita kayak belum mempelajari hal ini, tapi di kuliah
kuliah itu kayak kita harus mempelajari itu. Jadi menurut saya sistem pendidikan di Indonesia harus betul-betul dibahas kembali, harus betul-betul diolah kembali. Nah, sedangkan solusi dari saya sendiri, bagusnya bagaimana pendidikan Indonesia di Indonesia ini baik, tentunya kita tidak perlu menilai dari negara lain, dikarenakan apa? Perbedaan budaya maupun moral di Indonesia dan di negara lain. Menurut saya, pendidikan di Indonesia harus disesuaikan dengan kebudayaan, moral, serta apapun yang terjadi di Indonesia tanpa harus mengikuti negara lain. Nah, yang menjadi perhatian pemerintah seharusnya lebih ke tenaga pendidik. Kenapa saya bilang tenaga pendidik? Tenaga pendidik merupakan suatu kunci dari pendidikan, dari kesuksesannya pendidikan. Jadi menurut saya yang harus dirubah sekarang bukanlah kurikulum, bukanlah apapun yang menyangkut dengan siswa, tetapi kita harus mulai dari tenaga pendidik terlebih dahulu. Jadi, kalaupun saya akan menjadi pemerintah, tentu fokus saya akan tertuju kepada tenaga pendidik dulu sebelum kita turun ke kurikulum maupun ke siswanya langsung. Oke, teman-teman, menurut saya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Syarani dari kelas 12D SMA Negeri 4 Palu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.